Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abida Arilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang survei konsumsi pangan, yaitu 24-hour food recall, pada mata kuliah survei konsumsi pangan praktikum. Nah, pernah kalian menghitung berapa banyak asupan kalori, vitamin, ataupun serat yang kalian konsumsi kemarin? Kebanyakan dari kita tidak tahu dan tidak menyadarinya. Dan disinilah konsumsi pangan berperan. Konsumsi pangan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi seseorang. Salah satunya adalah metode 24-hour food recall ini. Nah, apa sih 24-hour food recall ini? Ini merupakan metode penilaian asupan makanan jangka pendek yang mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang dalam 24 jam terakhir, dari bangun tidur sampai sebelum bangun keesokan harinya, dengan tujuan untuk menilai asupan gizi aktual jangka pendek pada individu dan mengetahui asupan rata-rata pada masyarakat. Selain itu juga dapat menganalisis perbandingan asupan gizi dengan menggunakan prosedur multiple pass method untuk meningkatkan akurasi. Nah, untuk repetisi dari 24-hour food recall ini, satu kali recall itu belum cukup. Jadi perlu pengulangan hingga 2 sampai 3 kali pada hari yang berbeda untuk memperoleh gambaran konsumsi biasa atau habitual intake. Dan untuk harinya tuh biasa weekend atau weekday. Intinya tidak boleh berurutan. Untuk sampelnya sendiri, jumlah sampel itu bisa disesuaikan dengan tujuan penelitian. Nah, semakin besar sampel, maka semakin representatif. Selanjutnya untuk karakteristik sasaran dari metode ini tuh semuanya bisa untuk anak lebih dari 12 tahun hingga dewasa. Nah, untuk anak kurang dari 5 tahun itu bisa didampingi oleh orang tua atau pengasuh. Lalu untuk anak 5 sampai 12 tahun sendiri itu bisa diwawancarai dengan orang tua. Sedangkan untuk lansia itu apabila lansia itu lupa atau memiliki gangguan ingatan itu bisa didampingi oleh pendampingnya. Selain itu untuk ethnic group itu menyesuaikan bahasa dan budaya. Selanjutnya, ini merupakan instrumen dari 24-hour food recall sendiri. Yang pertama ada wawancara terlatih, formulir, dan alat dukung lainnya seperti food model, seperti gambar berikut ini. Lalu ada ukuran rumah tangga dan foto makanan untuk mempermudah responden dalam mendeskripsikan eh, makanan yang dikonsumsi sehari itu. Selanjutnya, merupakan langkah-langkah untuk penggunaan metode ini menggunakan five step multiple pass approach dengan ingatan. Yang pertama ada quick list, di mana wawancara meminta responden menyebutkan semua makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir. Lalu yang kedua ada forgotten foods, di mana pewawancara membantu mengingat makanan yang mungkin terlupa, misalnya snack, minuman, atau bumbu-bumbu lain yang dikonsumsi oleh responden. Lalu yang ketiga ada time dan occasion, di mana pewawancara ini menanyakan jam konsumsi dan jenis waktu makan, seperti makan pagi, lalu makan siang, camilan, dan lain-lain untuk setiap item. Lalu yang keempat ada detail cycle, di mana pewawancara ini mengumpulkan detail lengkap dari cara masak seperti menggoreng, merebus, lalu merek, porsi, dan bahan tambahan yang lainnya. Yang terakhir ada final probe, di mana pewawancara akan mengulangi daftar makanan untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh responden itu tidak terlewat. Tidak ada yang terlewat. Selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data recall, di mana data itu akan dikumpulkan dengan metode tadi multiple pass approach, lalu yang dikonversikan ke ukuran rumah tangga yang terstandar, lalu diinput dan dianalisis. Jadi data itu dimasukkan ke dalam software pendukung, lalu kita hitung energinya, kita hitung zat gizinya seperti zat gizi makro dan mikro. Lalu kita bandingkan dengan angka kecukupan gizi, lalu kita identifikasi defisitnya atau kelebihannya. Lalu kita analisis pola konsumsinya dengan menghitung rata-rata harian, variasi antar hari, dan kontribusi tiap kelompok pangan. Untuk penyajiannya data dapat menampilkan tabel atau grafik, persentase tiap angka kecukupan gizi, dan memberikan kategori. Ini tuh rendah, cukup, atau tinggi. Lalu selanjutnya, 24 hours recall ini juga memiliki validitas dan reliabilitas metode, di mana validitas dari metode ini itu akan terbukti akurat dibandingkan dengan Wake Food Record. Lalu lebih akurat apabila menggunakan multipass approach dan alat bantu visual seperti foto porsi dan alat ukur atau alat ukur. Lalu dia akan disarankan dilakukan pada hari kerja dan hari libur untuk mendapatkan gambaran konsumsi makanan responden yang lebih mewakili. Untuk reliabilitas, ini datanya konsisten, data cukup baik jika prosedur standar itu ditetapkan. Lalu akan meningkat dengan wawancara yang terlatih dan dengan pengulangan recall. Dan data itu cenderung konsisten, terutama untuk energi dan makronutrien. Nah, ini merupakan perbandingan metode 24-hour food recall dengan metode lain, seperti FFQ dan weight food record. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta penggunaannya yang berbeda.
Nah, ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari metode 20 hour food recall. Kelebihannya sendiri, validitasnya tinggi, mudah dipahami dan tidak membebani responden, fleksibel, cepat dan praktis. Lalu informasi asupan makanan yang dari responden itu detail. Lalu untuk kekurangannya sendiri, itu bergantung pada memori responden, tidak mencerminkan asupan harian biasa, dan membutuhkan waktu wawancara terlatih. Dan yang terakhir, keterbatasan waktu, lokasi, dan jumlah wawancara yang terlatih. Selain itu, metode ini juga memiliki potensi error. Yang pertama, dia random error dan systematic error. Di mana random error ini biasanya variasi harian konsumsi, di mana suatu individu responden itu memiliki variasi konsumsi yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Dan ini dapat diatasi dengan recall berulang dan prosedur standar, serta pertimbangkan faktor budaya dan lingkungan tentunya. Lalu untuk yang kedua, systematic error, biasanya recall bias atau bias ingatan, terutama pada lansia. Jadi kita menggunakan multipass method dengan mengingat-ingatkan responden kembali. Lalu yang kedua ada social desirability bias, itu bisa meminimalisir dengan melatih wawancara untuk bersikap netral. Lalu yang ketiga ada portion size estimation bias. Lalu ada day-to-day variation. Karena konsumsi responden ini bermacam-macam, jadi memungkinkan ada bias. Cara meminimalisirnya dengan melakukan recall lebih dari satu kali pada hari yang berbeda, yaitu weekend atau weekdays. Yang terakhir ada interviewer bias. Dari interviewer sendiri ya ini biasnya. Jadi kita bisa meminimalisir dengan standarisasi pertanyaan, gunakan pedoman wawancara, dan latih enumerator atau wawancara secara konsisten. Mungkin ini merupakan referensi yang dapat digunakan untuk metode 24 hour food recall. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.